Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu menyusui, maupun ibu hamil. Gejala klinis umum yang paling sering terjadi pada pasien COVID-19 yaitu demam sebanyak 98%, batuk sebanyak 76%, dan mialgia atau kelemahan sebanyak 44%. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan berbagai gejala penyakit yang membuat kita susah untuk beraktivitas dengan produktif. Oleh karena itu, pada masa pandemi COVID-19, kita harus selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang merupakan kekuatan pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi, dan hirup setiap hari. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah suatu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat dan juga selalu penuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Video narasi ini berisi tentang cara melindungi diri sendiri dan keluarga dari penularan virus COVID-19 dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi seimbang. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh penjuru dunia dan juga termasuk di Indonesia berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat yang mengarah pada kurangnya kebutuhan pangan. Jumlah pangan yang semakin berkurang diprediksi akan menyebabkan berkurangnya asupan makanan, penurunan status gizi dan kesehatan, sampai dengan terjadinya kelaparan. Salah satu contoh masalah gizi yang terjadi di masyarakat pada masa pandemi ini adalah stunting. Stunting merupakan kondisi di mana balita memiliki panjang tubuh atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, seperti kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, menderita infeksi secara berulang, higien dan sanitasi yang buruk, kemudian ada kondisi sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah, dan lain-lainnya. Kemudian di sisi lain, pembatasan aktivitas di luar rumah, sekolah daring, work from home, mengubah perilaku dan kebiasaan sebagian masyarakat. Contohnya seperti kurangnya beraktivitas fisik. Hal ini tercermin pada beberapa studi yang dilakukan di berbagai negara dan berbagai kelompok usia. Studi itu menunjukkan adanya penurunan aktivitas fisik dan peningkatan perilaku kurang gerak. Kemudian hal ini ditambah lagi dengan perubahan pola makan pada masyarakat. Studi-studi terbaru juga menunjukkan tren peningkatan konsumsi makanan dan penjualan snack tidak sehat. Kondisi ini tentu membawa resiko terjadinya peningkatan berat badan yang berujung pada penyakit obesitas. Selama masa pandemi COVID-19, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berolahraga, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 menyerang tubuh manusia yang memiliki daya imun rendah. Pentingnya asupan gizi di masa pandemi COVID-19 ini merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang daya tahan tubuh. Pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, penting sekali kita memenuhi kecukupan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral perannya sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan penyakit, dan mencapai kehidupan yang optimal. Vitamin sebagai zat gizi mikro tidak dapat diproduksi oleh tubuh sehingga harus didapatkan dari makanan. Kekurangan vitamin mineral dapat meningkatkan frekuensi infeksi. Kita perlu memenuhi kecukupan zat gizi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada zat gizi makro yaitu KH protein, yaitu lemak hewani nabati yang biasanya tercukupi dari konsumsi makanan sehari-hari, tinggal diperhatikan jumlahnya saja. Harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Kebutuhan KH sebesar 60-70% dari total kebutuhan energi
kebutuhan protein mencapai 15-20%, kebutuhan lemak mencapai 20-25%. Untuk kebutuhan total energi masing-masing orang berbeda-beda, tergantung dari usia, berat badan, aktivitas hari-hari. Namun, secara umum dapat dilihat dari AKG atau Angka Kecukupan Gizi yang diterbitkan oleh Kemenkes. Kemudian ada zat gizi mikro yang biasanya kurang tercukupi. Zat gizi mikro ini adalah beberapa macam zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, tapi berperan sangat penting untuk tubuh kita dan bisa menimbulkan risiko-risiko lain jika kekurangan. Zat gizi mikro ini antara lain macam-macam vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B, vitamin C, dan juga macam-macam mineral seperti zat besi, zinc, kalsium, fosfor, asam folat, dan lain-lain. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan aman dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Menjaga pola makan yang sehat sangat penting selama masa pandemi COVID-19 ini. Meskipun tidak ada makanan ataupun suplemen makanan yang dapat mencegah infeksi virus COVID-19, untuk mempertahankan pola makanan gizi seimbang yang sehat sangat penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang sangat baik. Untuk menghadapi situasi seperti ini, diperlukan adanya panduan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19. Lalu, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang dimana merupakan kekuatan pertahanan tubuh untuk melawan bakteri, virus, dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh ataupun konsumsi setiap harinya. Meningkatkan daya tahan tubuh adalah salah satu kunci agar tidak tertular dari virus COVID-19. Hal-hal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh yaitu seperti makan makanan bergizi sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh yang kuat dan terlindung dari virus, serta memberikan perlindungan yang sangat ekstra bagi tubuh kita. Lalu, di dalam isi piring makanan kita sehari-hari sebaiknya terdiri dari makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat, dapat berupa nasi, jagung, kentang, lalu umbi-umbian, lauk pauk yang merupakan sumber protein dan mineral, dan yang terakhir sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat. Mengonsumsi makanan bergizi seimbang merupakan salah satu cara agar daya tahan tubuh tetap prima. Namun demikian, kita juga perlu meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang berperan aktif dalam meningkatkan daya tahan tubuh, antara lain yaitu vitamin A, C, E, dan zinc. Vitamin A berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh dan memberi perlindungan terhadap infeksi. Dapatkan vitamin A sebagai penambah kekebalan tubuh dari bahan makanan kaya akan vitamin A, antara lain yaitu wortel, kuning telur, ubi jalar, daun singkong, brokoli, atau dari bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A, seperti susu dan sereal. Vitamin C melindungi tubuh dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan kekebalan tubuh. Makanan yang banyak mengandung vitamin C adalah buah-buahan seperti pepaya, jeruk, stroberi, jambu biji, dan kiwi. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan tugasnya menetralkan radikal bebas dalam tubuh. Tingkatkan konsumsi vitamin E agar kekebalan tubuh terjaga dengan mengonsumsi makanan seperti sayuran hijau, minyak sayur, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Zinc dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar bekerja dengan baik dan membantu penyembuhan luka. Zinc dapat ditemukan dalam bahan makanan seperti daging tanpa lemak, ayam, kerang, hati ayam, telur, keju, kacang-kacangan, dan biji-bijian seperti wijen.